Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di pagi hari yang cerah ini, mari kita laksanakan pembelajaran dengan penuh semangat. Alangkah baiknya, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ketua kelas bisa memimpin doa, silahkan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Syahrul. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Hana Agustina. Hadir. Ita Fitria. Hadir, Bu. Oksana Jayawardeni. Hadir, Bu. Ian 1. Hadir, Bu. Rizailani Rizky. Hadir, Bu. Syahrul Arifin. Hadir, Bu. Alhamdulillah semua masuk ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Pembelajaran minggu lalu tentang diskusi. Ya, benar sekali. Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang diskusi, dan pertemuan minggu sekarang kita akan membahas tentang debat. Sebelumnya, apakah ada yang tahu perbedaan tentang diskusi dan debat? Saya, Bu. Tujuan debat berusaha meyakinkan pendengar dan pihak lain bahwa pandangan mereka benar, sedangkan tujuan diskusi mencakup berbagai pengetahuan, informasi, pengalaman, dan opini. Ya, sudah benar. Sebentar ya, saya akan membagikan PowerPoint terlebih dahulu. Baik, materi hari ini yaitu isi debat dan pihak pelaksana debat. Di sini terdapat sebuah ilustrasi. Adakah yang bisa menjelaskan terkait ilustrasi tersebut? Ya, saya, Bu. Ya. Itu ilustrasinya tentang pertukaran pendapat, Bu. Oh iya, bagus. Ya. Selanjutnya, di sini saya akan memberitahu pengertian tentang debat. Jadi, kata debat berarti pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal, disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Alasan tersebut bisa didukung oleh informasi, data, dan fakta yang berkaitan dengan materi debat. Dari sebuah debat, kalian bisa mendapatkan sudut pandang baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Meskipun dalam sebuah debat, kedua belah pihak tetap berupaya mempertahankan pendapatnya masing-masing, kedua pihak tersebut tetap akan mendapatkan wawasan mengenai hal-hal yang diperdebatkan. Jadi, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok dengan tujuan mencapai kemenangan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, debat dilakukan untuk mencapai kemenangan dari beradu argumen. Argumen yang paling logis, jelas, dan memiliki struktur teks debat yang baik. Biasanya memenangkan perdebatan. Selain untuk mencapai kemenangan argumen, tujuan debat dilakukan juga untuk menguji kebenaran pemikiran mengenai suatu hal. Selanjutnya, Suatu hal. 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 Suatu
Selain tujuan debat, pelaksanaan debat juga memiliki beberapa fungsi, antara lain melatih kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan beradu argumen, berpikir kritis, serta mampu menghormati pendapat yang berbeda. Selanjutnya yaitu jenis debat. Ada yang bisa menyebutkan apa saja jenis debat? Saya, Bu. Ya. Jenis-jenis debat yaitu debat parlemen, debat pemeriksaan ulang, dan debat konvensional. Iya, bagus, Oksana. Jadi, dalam pelaksanaan debat sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 3. Yang pertama, debat parlemen atau majelis. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu parliamentary or assembly debating. Sesuai dengan namanya, debat parlemen atau majelis terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, dan legislatif di dalam suatu negara. Debat ini biasanya membahas mengenai tentang undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Yang kedua yaitu debat pemeriksaan ulangan atau cross-examination debating. Debat pemeriksaan ulangan dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang selalu berkaitan dan dapat mempertahankan posisi masing-masing tim. Jenis debat ini biasanya saling ditentukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada debat formal atau konvensional atau juga disebut debat pendidikan. Debat formal atau debat pendidikan ini adalah debat yang bertujuan memberikan kesempatan pada 2 tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen, untuk menguatkan materi debat atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Berbeda dengan kedua jenis debat sebelumnya, debat jenis ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. Selain itu, debat ini juga mengasah kemampuan untuk mendengarkan dan menerima pendapat yang berbeda. Apabila debat ini dilaksanakan dalam bahasa asing, masing-masing tim debat juga melatih kemampuan berbahasa asing mereka melalui debat ini. Jenis debat inilah yang sering kalian lihat di acara televisi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pelaksana debat. Unsur-unsur pelaksana debat antara lain yaitu yang pertama, mosi. Mosi atau juga isu, permasalahan, hal, tema atau topik yang menjadi bahan debat. Mosi biasa berupa atau kalimat utuh, minimal berisi subjek, predikat, dan objek. Yang kedua yaitu tim afirmatif atau tim pro, yaitu kelompok yang setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Yang ketiga, tim negatif atau oposisi atau tim kontra. Kelompok lawan afirmasi tidak setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Yang keempat, yaitu tim netral. Tim netral yaitu kelompok yang memberikan dukungan untuk dua sisi, baik setuju maupun tidak. Yang kelima, ada moderator, yaitu pemandu atau orang yang memimpin jalannya debat. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada notulen, yaitu orang-orang yang menuliskan jalannya suatu debat dan mencari kesimpulan. Selanjutnya yaitu ada isi atau struktur debat. Sama seperti teks lainnya, teks debat juga memiliki struktur yang wajib diperhatikan. Struktur teks debat meliputi 1. Pengenalan. Dalam pengenalan, bagian ini berisi perkenalan diri dari masing-masing tim debat. Yang kedua yaitu penyampaian argumen. Bagian ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Argumen harus didukung dari data-data dan fakta. Yang ketiga yaitu debat. Setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, barulah mereka masuk ke bagian dari struktur teks debat, yaitu debat. Di bagian ini, setiap tim saling menyampaikan sanggahan. Misalnya tim pro menyanggah argumen tim kontra, atau sebaliknya tim kontra menyanggah argumen tim pro.
Dalam penyampaian sanggahan, masing-masing tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung tim lawan. Yang keempat yaitu kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dari setiap tim, kemudian diakhiri dengan kesimpulan asli dari moderator. Yang terakhir yaitu ada keputusan. Keputusan yang diambil dari hasil voting, mosi, resolusi, dan sebagainya. Jenis keputusan ini ada 3, yaitu keputusan oleh para pendengar, lalu keputusan oleh hakim, dan yang terakhir yaitu keputusan dengan kritik. Setelah mengetahui isi debat, Ibu ingin kalian mempraktekkan debat tersebut. Mosi yang diambil yaitu dibukanya sekolah tatap muka pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Yang bertindak menjadi moderator yaitu Siva, tim pro yaitu Oksa dan Syahrul, tim kontra yaitu Hana dan Pia, dan tim netral yaitu Ita dan Rizal. Saya beri waktu 5 menit untuk mempersiapkan. Silakan bisa dimulai. Pada tanggal 20 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan bahwa pemerintah sudah mencabut aturan larangan sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan SKB 4, Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021, Mendikbud menjelaskan bahwa pemerintah akan mengizinkan sekolah tatap muka dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sudah siap membuka sekolah-sekolah dan menyelenggarakan sekolah tatap muka? Kami sangat setuju pemerintah membuka kembali sekolah-sekolah dan menyelenggarakan sekolah tatap muka lagi. Karena pembelajaran jarak jauh kami nilai kurang efisien dalam proses belajar mengajar. Apalagi selama ini PJJ terbukti tidak dapat dilakukan di seluruh Indonesia. Masih banyak guru dan pelajar di desa yang tidak dapat menyelenggarakan PJJ karena kendala tidak memiliki peralatan yang memadai seperti laptop atau smartphone. Ya, benar. Selain itu, internet di daerah-daerah masih belum stabil, sehingga membuat para siswa di daerah semakin berpotensi mengalami ketinggalan pendidikan. Dampak-dampak negatif yang dikemukakan oleh Kemendikbud juga sangat beralasan. Oleh karena itu, kami mendukung dibukanya kembali sekolah-sekolah dan diadakannya kembali pembelajaran tatap muka. Kami menolak dibukanya kembali sekolah-sekolah dan diadakannya kembali pembelajaran tatap muka. Dalam kondisi pandemi yang semakin memprihatinkan saat ini, di Indonesia lebih baik rencana pemerintah ini ditunda dulu. Kami khawatir bila pemerintah masih berisi keras membuka sekolah dan mengadakan pembelajaran tatap muka, akan ada banyak klaster baru COVID-19. Iya, betul sekali. Memang PJJ itu tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tapi kami pikir itu kesehatan dan keselamatan masyarakat di Indonesia jauh lebih penting dibandingkan memaksakan diri untuk membuka kembali sekolah-sekolah. Apalagi data menunjukkan pada tanggal 8 Januari 2021 ada lonjakan kasus baru positif COVID-19. Sampai 10.617 kasus. Terima kasih. Sebagai tim netral, kami bisa memahami masing-masing argumen dari tim pro dan tim kontra. Kami setuju PJJ yang tidak dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia membuat banyak siswa di daerah yang mengalami ketertinggalan. Tapi kami juga setuju kalau dengan memaksakan dibukanya sekolah-sekolah pada masa pandemi yang semakin mengkhawatirkan ini dapat menimbulkan banyaknya klaster baru di sekolah-sekolah yang dipaksakan dibuka. Sekalipun demikian, mungkin kita dapat menekan penyebaran dan penambahan kasus baru COVID-19 dengan mengetatkan protokol kesehatan di sekolah-sekolah yang akan dibuka kembali.
serta mengikuti peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Nah, adanya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak sekolah, pihak rumah sakit, orang tua, dan masyarakat tentu bisa membuat pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini berjalan optimal. Namun, bila memang nantinya terbukti kebijakan pemerintah ini menimbulkan klaster-klaster COVID-19 baru di sekolah-sekolah yang dibuka kembali, sebaiknya pemerintah menghentikan kebijakan pembukaan kembali sekolah-sekolah ini dan kembali menerapkan PJJ. Baik, setelah mendengarkan argumen dari masing-masing tim, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dibukanya sekolah tatap muka pada semester genap, tahun ajaran dan tahun akademik 2000 sampai 2021 di masa pandemi COVID-19 bisa dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak sekolah, pihak rumah sakit, dan masyarakat. Pelaksanaan tersebut wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mematuhi peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan sekolah tatap muka. Namun, bila kebijakan sekolah tatap muka ini menimbulkan klaster-klaster baru, maka pemerintah harus menghentikan kebijakan pembukaan kembali sekolah-sekolah ini. Pemerintah harus berfokus pada penerapan PJJ yang jauh baik lebih dari sebelumnya, terutama untuk para guru dan siswa yang ada di daerah-daerah. Ya, bagus sekali anak-anak. Saya lihat kalian telah menguasai materi ini dengan baik. Hasil praktek kalian sangat bagus dan memuaskan. Semoga kalian bisa mengimplementasikan materi debat ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk kesimpulan hari ini bisa disampaikan oleh Mbak Tia. Baik, Bu. Debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Jenis debat ada 3, yaitu debat parlemen, pemeriksa ulang, dan konvensional. Unsur debat yaitu mosi, tim pro, tim kontra, tim netral, moderator, dan notulen. Sedangkan isi debat yaitu pengenalan, penyampaian argumen, debat, kesimpulan, dan keputusan. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Tia dan anak-anak yang lainnya. Kita sudahi pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Ibu minta maaf jika ada salah kata, kurang dan lebihnya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.